Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Arif Akbar. Saya mahasiswa aktif di STKIP Taman Siswa Bima semester 1. Nah, di sini saya akan mengenai remaja generasi berkualitas, cegah stunting. Stunting pada remaja. Remaja usia 16 sampai 18 tahun dalam kondisi kurus dan sangat kurus terdapat 8,1% menurut data Riskesdas 2018. Sedangkan remaja usia 13 sampai 15 tahun dalam kondisi kurus dan sangat kurus terdapat 8,7%. Sedangkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018 yang telah didata oleh BKKBN pada tahun 2019 terdapat 11,21% sebelum berusia 18 tahun dan 0,56% sebelum berusia 15 tahun. Jadi, dapat dipahami bahwa pernikahan anak merupakan salah satu jalan masuk terjadinya stunting. Stunting dan stunted. Stunting adalah kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, penyakit infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang adekuat. Sedangkan stunted atau pendek, teman-teman, adalah kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan ukuran dari kurang 2 SD atau standar deviasi, standar median, WHO Child Growth Standard. Stunting pasti stunted, tetapi stunted belum tentu stunting. Artinya, seseorang yang mengalami stunting sudah dipastikan dia pendek, tetapi seseorang yang pendek belum bisa dipastikan stunting. Mengapa stunting harus dikhawatirkan? Karena memang stunting atau pendek pada balita merupakan kondisi yang serius yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan asupan gizi dalam jumlah yang tepat dalam kurun waktu yang lama atau kronik. Stunting itu merupakan ancaman yang sangat serius karena anak tidak mendapatkan berbagai gizi penting untuk pertumbuhan, sistem kekebalan tubuhnya berkurang, dan pertumbuhan otaknya menjadi tidak optimal, yang berakibatkan yang pertama, stunting berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak di dunia. Dan yang kedua, karena kurangnya berprestasi di sekolah, saat dewasa menjadi kurang produktif. Dan yang ketiga, penghasilan saat dewasa berkurang, maka akan terus berada di bawah garis kemiskinan. Dan yang ketiga, yang keempat, akan menurunkan penghasilan seumur hidup sebanyak 20%, yang berimbas pada kurangnya berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi keluarga dan bangsa. Jadi dapat kita tarik dan kita pahami bahwa stunting bukan hanya dirasakan oleh individu pribadi, tetapi dapat dirasakan dampaknya bagi keluarga dan juga bangsa dan negara. Apa saja sih dampak stunting? Untuk dampak stunting itu sendiri saya membagi menjadi dua pemetaan, yaitu dampak jangka panjang dan juga dampak jangka pendek. Untuk dampak jangka pendek, yang pertama terganggunya perkembangan otak, yang kedua kecerdasan berkurang, dan yang ketiga gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dampak jangka panjangnya, yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Yang kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Dan yang ketiga atau yang terakhir, resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, seseorang yang sudah terkena stunting, maka ia rentan sekali terkena penyakit pada usia tuanya. Proses terjadinya stunting itu sendiri adalah terjadi dari prakonsepsi atau rentan waktu. Yang pertama, ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi tidak mencukupi kebutuhan. Serta ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai atau lingkungan yang kurang bersih. Di sini ada 46,6% dan 24,2%. 46,6%-nya remaja usia 15-19 tahun, sedangkan 24%-nya 15-49 tahun. Siklus stunting ada 4. Yang pertama, gadis muda kurang gizi. Yang kedua, ibu hamil kurang gizi. Yang ketiga, bayi kurang gizi dan akan menghasilkan anak yang stunting. Selama ini, stunting lebih banyak dikaitkan dengan pasangan baru menikah, yang hamil, serta pasangan yang memiliki anak. Padahal sebenarnya stunting adalah sebuah siklus yang tercipta karena adanya masalah intergenerasi. Remaja sebagai calon ibu jika memiliki asupan gizi yang kurang
berisiko besar melahirkan anak kurang gizi dan anak akan menyontoh pola makan sang ibu, yang berakibatkan anaknya menderita dan juga terkena stunting. Saatnya remaja Indonesia cegah stunting. Siklus stunting dimulai sejak remaja putri. Untuk memutus mata rantai stunting, peran aktif menjadi suatu hal yang sangat penting. Remaja harus menjaga asupan gizinya karena dia akan menjadi calon ibu. Status gizi ibu akan berpengaruh pada anaknya. Jadi teman-teman remaja putri, perbaikilah asupan gizi dari sekarang jika tidak ingin anaknya terkena stunting nantinya. Nah, 3 fokus utama dalam pencegahan stunting. Yang pertama, edukasi, mencari tahu dan terlibat aktif dalam diskusi atau program mengenai stunting. Yang kedua, inovasi, berperan sebagai peer educator bagi teman sebaya. Dan yang ketiga, implementasi, berperan aktif mewujudkan inovasi, berkolaborasi dengan orang lain dengan cara terjun langsung ke masyarakat, dan diawali dengan melakukan edukasi di lingkungan keluarga tentang stunting. Mungkin ini saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.